Ibu Guru serta staf dan karyawan SDN 02 Besakaran yang kami hormati. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu Guru sudah dapat memenuhi undangan dalam rangka diseminasi pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dalam kelas ini kita dapat berkumpul dan bermuajaah tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk menghadiri undangan kami dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif, yang mana ini menjadi tugas kami dalam pendidikan guru penggerak untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif. Di sini saya bersama dengan Bapak pengajar praktis saya, Pak Darmawan, kemudian ada Bapak Iwan Imam sebagai fasilitator, dan saya sendiri Dewi Ayu Oktaviani sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pekalongan. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi ilmu dan juga berdiskusi bersama tentang penerapan budaya positif di sekolah kita, yang mana ini sudah menjadi hal yang tidak asing bagi Bapak Ibu, karena sebelumnya kita sudah pernah melakukan hal demikian di pertemuan yang sebelumnya, yaitu pada guru penggerak angkatan sebelumnya, yaitu Beratna dan juga Budian. Terima kasih juga kepada Beratna yang senantiasa membimbing saya untuk mengajari dan membimbing selama pendidikan guru penggerak ini. Baik, Bapak Ibu, untuk pengantar, di sini kita sudah mengetahui bahwa tujuan dari pelaksanaan pendidikan di sekolah adalah membentuk anak menjadi generasi yang berpendidikan, cerdas dan berkarakter. Nah, oleh karena itu, agar hal itu bisa terwujud, maka perlu dilaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah dan proses pembiasaan yang baik. Proses pembiasaan itu disebut dengan budaya. Agar terbentuk murid yang berkarakter baik dan unggul, maka sekolah harus membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, di sini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kemudian budaya positif yang sudah dirancang sedemikian rupa tersebut diterapkan di sekolah, yang seharusnya menjadi suatu kebiasaan sehingga mendorong murid untuk melakukannya dengan kesadaran diri tanpa paksaan. Budaya positif di sekolah adalah tempat belajar yang membuat murid merasa nyaman, aman, dan menyenangkan, di mana terjadi keterlibatan kolaborasi, rasa saling menghargai, dan tercintanya sosial emosional di antara semua warga sekolah. Jadi budaya positif ini dilakukan agar anak didik kita merasa aman dan nyaman, kemudian saling mengasihi, menghargai satu sama lain, sehingga tidak terjadi adanya sebuah konflik-konflik yang
tidak kita harapkan. Bapak Ibu, kira-kira di sekolah ini sudah diterapkan budaya positif kan? Sudah ya? Sudah banyak budaya-budaya yang kita lakukan dalam proses pembelajaran. Di antaranya apa Bu Muda? Saling bersalaman sebelum masuk kelas. Ya. Apa lagi? Ya. Di antaranya contoh budaya positifnya yang sudah diterapkan diajak ngobrol cakaran, yaitu bersalaman di gerbang ketika anak akan masuk ke kelas. Terus juga pembiasaan asmaul husna setiap pagi sebelum jam belajar, dan juga nanti diikuti dengan bersalaman dengan Bapak Ibu guru semua yang ada di bawah. Mungkin ada lagi monggo. Bapak Ibu ada yang mau menambahi? Tawana? Dengan adanya pembiasaan sholat zuhur berjamaah sebelum pulang. Oke, baik. Jadi di antara beberapa budaya atau kebiasaan-kebiasaan tersebut ternyata kita sudah melaksanakan di sekolah kita untuk mewujudkan sekolah yang nyaman dan aman bagi murid-murid. Nah, di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Ini yang nanti kita akan bahas di pertemuan kali ini. Yang pertama ada disiplin positif, kemudian yang kedua motivasi perilaku manusia berkaitan dengan yang ketiga hukuman dan penghargaan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol seorang guru, keenam pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, yang ketujuh penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Bapak Ibu, kita beranjak pada pembahasan yang pertama, di antaranya ada disiplin positif. Nah, di sini ada makna disiplin. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mana ini dengan sejalan dengan pandangan Diagosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin di sini artinya belajar, Bapak Ibu. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid, pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi di sini ditekankan bahwa yang dimaksud disiplin itu merupakan artinya adalah belajar, yang mana seorang murid atau pengikut itu mengikuti aturan-aturan tertentu, tetapi bukan dari luar, tapi dari kesadaran mereka sendiri. Makanya di sini nanti akan ada pembahasan tentang motivasi. Mengapa mereka meyakini atau melakukan sesuatu atas kesadaran mereka. Dia juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Jadi mereka berdua adalah filsuf
Nah, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada penekanan terkait dengan disiplin positif. Ada 3 hal. Yang pertama, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini ada istilah lagi, yaitu nilai-nilai kebajikan. Yang mana nilai ini merupakan nilai universal yang diyakini dan dianut kebenarannya bagi suatu lembaga tertentu. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi disiplin positif ini lebih ke arah seseorang dalam mengontrol dirinya untuk melakukan segala hal yang akan dia lakukan, seperti itu. Yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian maupun hukuman. Yang kemudian pembahasan kedua ada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan dalam kita melaksanakan budaya positif dan juga menerapkan disiplin positif di sekolah kita. Yang mana nilai-nilai kebajikan ini pasti ada di sebuah institusi maupun organisasi yang diyakini dan disepakati bersama. Nah, salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi. Yang pertama, mandiri. Kemudian yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, ada gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Baik Bapak Ibu, untuk yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa disiplin itu harus dari dalam diri, yang mana ada motivasi dari dalam, bukan paksaan, bukan karena akan mendapatkan pujian, penghargaan. Apalagi kalau misalnya anak didik kita takut untuk melakukan sesuatu karena akan mendapatkan hukuman. Nah, itu nanti yang ditekankan pada disiplin positif agar bisa menggali motivasi internal. Nah, apa sih motivasi perilaku manusia? Yang pertama adalah motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, motivasi internal. Di sini manusia melakukan sesuatu, ada motivasinya. Untuk apa mereka melakukan sesuatu? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Atau yang kedua, mereka melakukannya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya
Nah, Bapak Ibu, untuk alasan yang pertama dan kedua merupakan motivasi eksternal, artinya mereka melakukan sesuatu bukan karena dari kesadaran mereka sendiri, tetapi ada stimulus dari luar yang mana ada hukuman dan ada imbalan. Nah, di sini kita sebagai seorang guru harus bisa membagikan motivasi murid yang mana itu dapat timbul dan terwujud pada diri mereka lewat kesadaran diri mereka. Nah, bagaimana untuk membangkitkan motivasi internal pada murid? Nah, di sini kita sebisa mungkin untuk menghindari yang namanya hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Karena ada yang namanya ketika kita memberikan penghargaan itu malah akan menghukum murid itu sendiri. Bisa jadi ketika pertama kali diberikan tugas, murid akan melaksanakan, merasa semangat untuk mengerjakan karena ada iming-iming, imbalan dan penghargaan dari guru. Nah, setelah kita tidak memberikan penghargaan itu atau imbalan, bisa jadi murid tidak akan mau mengerjakan apa yang kita perintahkan. Artinya kesadaran dari dalam diri murid itu tidak bisa terwujud karena mereka masih mengandalkan stimulus dari luar seperti itu. Kemudian di dalam seseorang itu manusia melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Tadi seperti yang saya sampaikan, untuk apa sih, kenapa? Nah, seseorang melakukan sesuatu itu pasti untuk memenuhi kebutuhannya. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang mereka butuhkan selama hidup. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kekuasaan. Itu ada kesalahan penulisan. Yang kelima, yang keempat, kesenangan atau kebutuhan merasa senang. Yang kelima, kebutuhan akan pilihan atau di sini akan disebut kebebasan. Nah, Bapak Ibu, bisa jadi anak-anak kita melakukan sesuatu hal itu karena mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Misalnya di kelas kok mereka lari-lari, mereka asik ngobrol dengan temannya. Nah, itu karena mereka melakukannya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti kesenangan, karena mereka memiliki masa-masa untuk melewatinya di sekolah seperti itu. Kemudian ada kebebasan. Contoh lainnya ada mereka yang di sekolah belum bisa menaati apa yang diaturi sekolah atau yang diatur sekolah. Contohnya seperti ada yang masih rambutnya belum rapi, kemudian kukunya panjang, kemudian madas, memakai seragamnya belum tertib seperti itu, karena mereka merasa dirinya itu butuh yang namanya kebebasan. Nah, 5 kebutuhan dasar inilah
mereka yakini itu adalah benar. Padahal di dalam di dalam sebuah lembaga ataupun kehidupan masyarakat itu ada yang namanya nilai-nilai kebajikan yang diyakini dengan kebenarannya seperti itu. Jadi sebagai seorang guru kita sudah seharusnya untuk memenuhi kebutuhan dasar murid tanpa harus meninggalkan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang ada seperti itu. Jadi nanti kita bahas di 5 posisi kontrol guru, bagaimana cara kita menghadapinya. Nah, selanjutnya ada keyakinan sekolah. Bapak Ibu, seperti yang telah disampaikan tadi, kebutuhan dasar tadi akan dilakukan oleh manusia bagaimanapun caranya. Jadi mereka akan melakukan apapun yang mereka inginkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, bisa jadi tindakan mereka itu tidak sesuai dengan apa yang kita yakini kebenarannya. Maka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak sesuai apa yang kita yakini kebenarannya, maka di setiap sekolah harus mempunyai keyakinan yang mana di situ ada nilai-nilai yang harus dilakukan, disepakati oleh seluruh warga sekolah. Nah, peran kita adalah guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Bapak Ibu guru sudah tidak asing lagi dengan yang namanya keyakinan kelas, yang mana ini dijawabkan dalam sebuah kesepakatan kelas, biasanya bisa ditempel di masing-masing tembok kelas di sini ya, di depan seperti itu, yang mana itu nanti kita sepakati dan laksanakan bersama dalam proses pembelajaran seperti itu. Nah, keyakinan sekolah atau kelas ini berupa pernyataan dan kebijakan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi keyakinan ini kalau bisa kata-katanya mudah dipahami dan mudah diingat. Karena kalau mudah diingat maka akan mudah diterapkan juga di dalam lingkungan sekolah, khususnya di lingkungan kelas seperti itu. Kemudian untuk pembentukan keyakinan sekolah, keyakinan ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Semua warga kelas atau sekolah ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi di awal kita masuk ke kelas, awal tahun ajaran, ajaklah murid untuk mengadakan diskusi bersama. Untuk apa? Untuk membuat yang namanya keyakinan kelas. Di sini anak-anak biasanya Bapak Ibu sudah menerapkan, pastinya sudah menerapkan di kelas masing-masing ya. Bu Dewi, iya. Ada kiat-kiat untuk melakukan penetapan keyakinan kelas?
kiat-kiat untuk menetapkan keyakinan kelas, yaitu membuat kesepakatan kelas Gimana itu caranya? secara bersama-sama, guru dan seluruh siswa berkolaborasi berembuk bersama untuk membuat kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas tersebut bisa menumbuhkan disiplin positif di dalam kelas. Luar biasa, tepuk tangan Bu Bu. Dewi, apresiasi. Terima kasih Bu Dewi. Jadi anak-anak diajak untuk diskusi bersama. Apa sih yang akan mereka lakukan selama 1 tahun ke depan? Apa senilai apa saja yang harus mereka yakini? Sebagai contoh, mereka datang tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas. Nah, biasanya untuk kesepakatan kelas yang baik itu digunakan dalam kalimat yang positif. Jadi kalau bisa diubah, misalnya tidak datang terlambat, berarti kita pakai datang tepat waktu. Kemudian buang sampah jangan sembarangan, berarti kita pakai kalimat yang lebih positif. Contohnya seperti menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Jadi usahakan, karena ini berkaitan dengan disiplin positif, maka sebisa mungkin kita melakukan kebiasaan yang sadar, menyadarkan motivasi anak untuk melakukan sesuatu atas kemauan mereka sendiri, bukan dari paksaan ataupun larangan, seperti itu. Bapak Ibu, kalau misalnya kita dihadapkan pada suatu anak yang bermasalah melakukan kesalahan, maka kita pasti mengambil posisi kita sebagai guru. Nah, posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Kita nanti bisa merefleksi di mana sih posisi kita. Yang pertama, ada posisi penghukum, di mana guru ini menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi bisa jadi anak-anak yang melakukan kesalahan itu dihukum lari mengelilingi lapangan. Kemudian ada yang dihukum, kamu itu bodoh, kamu itu tidak disiplin, kamu itu malas. Nah, ini merupakan hukuman yang berupa fisik maupun verbal. Di sini posisi guru adalah sebagai seorang penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasanya di sini Bapak Ibu guru mendiamkan anak tersebut. Nama berapa? Kok ketawa? Ya, jadi biasanya di sini Bapak Ibu guru mengucapkan kata yang lemah lembut, tetapi itu justru membuat anak-anak merasa tidak nyaman dan bersalah, rendah diri, karena mereka merasa, oh ya, aku sudah melakukan kesalahan. Nah, itu merupakan posisi seorang guru yang membuat rasa bersalah pada anak didiknya. Kamu melakukan itu, kamu tidak kasihan sama Bu Ayu. Nah, itu merupakan posisi yang kedua. Yang ketiga adalah teman, menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi di posisi ini guru menjalin hubungan baik. Seorang guru itu berkomunikasi secara intens dan pendekatan emosional, di mana di sini mereka menjadi seorang teman bagi murid, entah itu curhat
curhat atau ngobrol santai. Nah, maka di sini Bapak Ibu guru berada pada posisi teman. Kemudian pemantau. Posisi pemantau di sini berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Contohnya, misalnya anak-anak itu memakai sepatu warna putih, padahal di aturan anak-anak memakai sepatu warna hitam. Nah, pada saat itu Bapak Ibu guru melihat kejadian tersebut, maka pada di posisi ini pasti Bapak Ibu bilang, kamu kok pakai sepatu putih? Kan di sekolah harus memakai sepatu hitam. Berarti kamu sudah melanggar aturan, seperti itu. Nah, ini posisi inilah yang mengawasi anak-anak apakah sesuai dengan aturan atau tidak, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah manajer. Nah, pada posisi ini guru bersama dengan murid berbuat sesuatu. Mereka bersama-sama bareng-bareng mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini Bapak Ibu guru sebagai manajer harus bisa membimbing dan juga mempersilahkan murid untuk mencari solusinya itu bagaimana. Apabila ada masalah yang timbul dari dalam diri murid. Nah, ketika ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh murid, ada sebuah pendekatan yang dapat dilakukan untuk menebus. Bahasanya restitusi itu ganti rugi. Ganti rugi apa? Ganti rugi untuk mengganti apa yang mereka lakukan, kesalahan yang mereka lakukan. Restitusi merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi di sini restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini ciri-ciri restitusi ada 4, yang mana yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau tadi dibilang ganti rugi, maka restitusi di sini adalah untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ditawarkan lagi kepada anak-anak apabila ada berbuat salah. Yang ketiga, restitusi membangun hubungan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling sesuai bagi kita sebagai seorang guru? Posisi nomor 1, 2, 3, 4, atau 5? Sebagai apa, Bu? Pemantau. Sebagai pemantau. Bu Dewi? Manajer.
bukan sebagai penghukum ya Bu? Penghukum betul? Bukan. Pembuat rasa bersalah? Tidak. Tidak. Teman pemantau manajer. Jadi kalau menurut saya sendiri sebenarnya mungkin ini bertentangan. Kalau menurut saya sebagai seorang guru kita harus bisa memposisikan diri bagaimanapun kondisinya, maksudnya disesuaikan dengan kondisinya. Jadi ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, ya berarti kita harus menjadi seorang manajer yang mana kita bersama dengan murid untuk menganalisis, kemudian menemukan solusi yang harus dilakukan, memantau. Apabila kita tidak ada di posisi memantau, maka kita tidak akan bisa memantau perkembangan anak. Siapa saja yang bisa yang melakukan kesalahan seperti itu, kita juga ada di posisi pemantau. Kemudian di posisi teman, ketika kita melakukan pembelajaran itu juga dibutuhkan, dalam artian kita juga harus bisa menjadi posisi teman kepada murid. Jadi tidak serius terus seperti itu. Kalau penghukum dan pembuat rasa bersalah, kemungkinan sebagian besar pasti akan tidak menggunakan posisi ini. Ada yang maksudnya sebagian besar mungkin tidak setuju dengan posisi ini. Nah, Bapak Ibu, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Segitiga restitusi tersebut melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas. Yang pertama itu ya, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atas perilakunya. Nah, di sini juga ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Berarti jadi tidak gambar ini. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Biasanya guru akan menggunakan kalimat seperti ini. Ketika ada masalah, menanyakan pada anak. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Karena setiap manusia itu tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian setelah kita mengatakan seperti itu, di sini kita memvalidasi tindakan mereka yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi ketika anak melakukan kesalahan, pasti di situ kita mencari apa sih, kenapa kok bisa melakukan seperti itu? Kamu kenapa kok mencoret-coret tembok? Apakah kamu pingin gambar? Bisa nggak kalau misalnya kita pakai alat lain untuk menggambar, misalnya di buku gambar saja seperti itu. Nah, ketika sudah anak tersebut sudah mengakui atau menyadari tindakannya itu salah, maka kita menanyakan keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Misalnya tadi ada yang terlambat, keyakinan kita itu apa? Kenapa kamu terlambat? Mesti kita mencari alasan. Misalnya bangunnya kesiangan, kemudian apakah kamu ingat keyakinan kelas kita? Nanti jawab. Iya Bu.
kita harus disiplin dan tepat waktu seperti itu. Maka setelah itu kita cari solusi bersama-sama dengan murid agar bisa keluar dari masalahnya tanpa ada paksaan. Nah, di sini ada sebuah kasus, Ibu, contoh yang akan kita bahas bersama. Skenario-nya adalah pada saat jam pelajaran sudah mulai, Yoga datang terlambat. Akan tetapi Yoga bukan hanya terlambat masuk kelas, tetapi juga tidak ikut mengerjakan tugas kelompok, sehingga dia tidak mengumpulkan tugas yang seharusnya dikumpulkan hari itu. Nah, Bapak Ibu, menurut segitiga restitusi tadi, dari 3 tahapan, ketika kita menghadapi kasus tersebut, apa yang pertama kali kita lakukan? Ditanyakan dulu Ditanyakan sebabnya dulu. kenapa terlambat. Ditanyakan dulu sebabnya, kemudian Berata belum pegang tip. Tadi kasusnya Mas Yoga itu datang terlambat dan juga dia tidak mengerjakan tugas kelompok yang seharusnya dikerjakan dikumpulkan pada waktu itu. Untuk menurut segitiga restitusinya, yang pertama adalah mengembalikan jati diri lebih dari ya. Berarti kita seperti yang tadi Bu Mahmuda ungkapkan, yaitu mengetahui alasannya dulu, ya, kenapa dia bisa terlambat dan mengapa juga dia itu tidak mengerjakan tugas kelompok. Kemudian yang kedua adalah setelah ditanya di alasannya apa, kemudian kita kembalikan juga untuk mengingat kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat, ya. Setelah itu tahap selanjutnya apabila itu konsekuensinya apa nanti untuk yang sudah dilakukan Mas Yoga itu agar dia bisa mengerti bagaimana cara menyelesaikan masalah yang benar. Terima kasih. Terima kasih Bu Ratna. Nah, tepuk salut. Ya, tepuk salut. Jempol kiri, 2 jempol, Salut. Terima kasih Bu, Bapak Ibu guru yang hebat. Baik. Bapak Ibu guru, betul apa yang disampaikan oleh Bu Ratna. Kita harus menggali lebih dulu apa alasan anak tersebut melakukan kesalahan, kemudian menggali validasi apakah itu sesuai dengan keyakinan yang ada yang diyakini pada kelas, dan kemudian kita membimbing bagaimana anak tersebut dapat konsekuensi apa yang akan dia dapatkan atau yang akan dia lakukan atas perbuatannya. Jadi kita bersama murid menyepakati, membimbing, kemudian menyepakati konsekuensi tersebut tanpa ada paksaan seperti itu. Bapak Ibu, untuk selanjutnya demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya apakah ada yang ingin disampaikan, ditanggapi ataupun pertanyaan atau komentar? Saya buka sesi tanya jawab, walaupun dari tadi kita sudah tanya jawab ya, Pak Bu.
Mudah, Pak Otno, Bu Ratna, Bu Dewi. Bisa bertanya, ayo. Terima kasih atas waktunya di sini. Yang ingin saya bukan tanyakan sama Pak Ayu, tapi ini kan terkait dengan sekolah kita. Jadi kita selesaikan bersama-sama apabila ada masalah yang menyangkut, apalagi tentang bagaimana cara penyelesaiannya. Di sini yang perlu kita pikirkan bersama, apabila ada kasusnya bullying yang masih marak-maraknya, ya bullying itu kadang bisa verbal juga bisa fisik. Nah, di sini kadang yang menjadi korban bullying itu kadang juga mereka pernah merasakan bullying sebelumnya. Jadi mereka itu seperti juga seperti itu ya. Karena di kelas kecil pernah dibully. Kemudian mereka merasa sekarang saya sudah besar, saya bisa membuli adik kelas saya ataupun teman saya yang itu entah lemah dalam pergaulannya, entah lemah dalam akademisnya, ataupun lemah dalam lain. Nah, di sini sebagai Bapak Ibu guru, apakah yang sebaiknya ataukah kita lakukan agar bullying itu tidak mendarah daging ataupun menjadi dendam yang semakin menjalar pada anak didik yang lain. Nah, kiranya adakah masukan-masukan untuk Bapak Ibu guru yang lain ataupun Bu Ayu di sini sebagai calon guru pemula angkatan 11 yang kita bahas adalah segitiga restitusi bisa digunakan seperti itu, tapi bagaimana cara kita untuk menggali akar-akarnya. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa berarti. Memang untuk kasus bullying ini sudah menjadi hal yang banyak sekali terjadi di lingkungan sekolah. Nah, dari kasus yang disampaikan Bu Ratna, Bapak Ibu guru, adakah yang punya solusi untuk kita gali bersama agar fenomena bullying ini dapat kita tuntaskan, dapat kita putus rantainya sehingga tidak ada lagi di tahun depan ada masalah atau kasus bullying. Bapak Ibu ada yang ingin berpendapat? Bu Muda sepertinya. Terima kasih atas kesempatannya. Akan menanggapi sedikit mengenai bullying. Memang bullying itu sebenarnya itu suatu kejadian yang sering terjadi, marak apalagi zaman sekarang ya, yang zaman era digital. Anak-anak hanya melihat saja di media-media itu juga merupakan salah satu penyebab di antara terjadinya bullying, yaitu melihat semacam film atau apa yang seperti balas dendam gitu ya. Nah, ini bagaimana caranya penerapan agar bullying tersebut tidak mengakar dan menjadi polemik yang berkepanjangan. Di antaranya yaitu kita dari sekolah sering mengadakan semacam bimbingan arah dan juga semacam bisa dikatakan kalau pelatih bukan ya, penyuluhan mungkin ya. Di antaranya kita memanggil dari pihak-pihak terkait kaitannya dengan bullying, seperti kita mengundang bapak polisi mungkin kali ya, ataupun narasumber yang berpotensi di dalamnya. Halo ya. Di antaranya yaitu kita bisa mendatangkan
narasumber yang menarik bagi siswa ketika siswa itu bisa menirukan dari sosok seorang mungkin yang merasa dipahlawankan seperti mengundang Pak Polisi atau narasumber yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, di setiap pembelajaran mungkin di setiap kelas itu kita menyisipkan berapa menit antara di jam-jam pelajaran kita selesaikan, diantaranya yaitu pembelajaran anti bullying. Misalnya itu berarti ya oleh wali kelasnya semacam itu. Dan yang selanjutnya yaitu di dalam keseharian, terutama di lingkungan sekolah, di lingkungan kita sebagai seorang pendidik, menerapkan suatu pembelajaran itu harus dengan kelembutan, mungkin seperti itu. Apabila mungkin kita sebagai sosok yang ditiru anak dalam mendidik, kita sudah dengan kekerasan, itu pasti jatuhnya ke peserta didik anak itu nanti akan membuat semacam jengkel maupun dendam. Nah, itu juga bisa menjadikan berakar-akar dan nantinya akan berkelanjutan seperti itu. Monggo mungkin ada yang lain. Terima kasih. Tepuk salut buat Bu Muda. Jempol kanan, Jempol kiri, 2 jempol. salut. Terima kasih Bu Muda, luar biasa. Jawabannya jadi tadi Bu Muda menganjurkan bahwa harusnya di sekolah itu ada semacam penyuluhan maupun pelatihan bagi anak-anak, bukan pelatihan ya Bu, bimbingan dari pihak-pihak yang berwenang yang dapat dijadikan sosok yang baik, contoh yang baik, uswatun hasanah seperti itu Bu ya. Jadi anak-anak tidak hanya melihat di sosmed saja, karena di sini memang marak sekali sosial media, contoh-contoh yang tidak baik. Kemudian anak-anak yang mana mereka itu masih dalam tahap proses meniru dan mencontoh perilaku orang lain, maka mereka akan melakukan hal yang mereka lihat saja. Selain itu, adanya dukungan dari pihak sekolah ya Bu, agar penyuluhan tersebut dapat terwujud, pastinya harus mendapat ACC dari kepala yang berwenang. Selain itu juga pribadi seorang guru ikut andil dalam proses pencetakan karakter anak. Yang guru harus memberikan contoh dan teladan yang baik bagi anak. Luar biasa. Baik, ada tanggapan lain Pak Kuatna? Saya di sini malah menimba ilmu dari Bapak Ibu guru yang bisa membuka saya dalam mengatasi permasalahan siswa, karena Bapak Ibu guru lebih berpengalaman dalam menuntun siswa-siswinya, apalagi ketika ada permasalahan yang mereka lakukan, dan kita sebagai seorang guru harus dihadapi dengan hati yang lapang, kepala yang dingin, dikompres es kalau perlu, karena kalau misalnya kita menghadapi suatu masalah itu dengan was-was, panas, maka yang ada kebakaran ya Pak. Nggak selesai, malah akan menimbulkan masalah yang baru seperti itu. Nah, terkait dengan bullying tadi, memang benar untuk memutus rantai tersebut kita harus benar-benar berani, terutama di kelas atas, yang mana mereka di kelas 6 sudah berpikir bahwa sekolah itu milik mereka, maka mereka menguasai sekolah ini dan bisa bertindak semau dan sesuka mereka sendiri terhadap adik-adik kelas. Nah, di sini peran kita sebagai seorang guru harus benar-benar melaksanakan kesepakatan kelas
yang kita buat bersama. Jadi kita perlu memantau setiap hari, mengontrol anak didik kita apa saja yang kekurangan. Apabila ada kasus bullying harus diselesaikan dalam waktu itu juga, karena ini bisa merembet kemana-mana. Bahkan dulu ada anak yang tidak diikutkan, yang tidak boleh masuk ke kelompok mereka hanya karena dia tidak bisa membaca di kelas 6 seperti itu. Dia nangisan, sering banget dibully. Ada yang seperti itu. Bahkan ada yang jam istirahat dia cuma berdiam diri di kelas. Waktu itu pernah nyamperin juga anak-anak yang seperti itu, karena mungkin kurang percaya diri dan kebutuhan dasar mereka untuk diterima itu tidak terpenuhi. Nah, kita sebagai seorang guru, seperti benar tadi apa yang disampaikan oleh Bu Muda, karena di sini tidak ada guru BK, maka sebagai seorang wali kelas kita juga harus merangkap sebagai guru BK yang mana harus bisa melayani dan membimbing anak sepenuhnya seperti itu. Setiap ada kejadian, kalau bisa ditulis di buku layanan BK, sehingga kita dapat apabila ada kasus yang terulang, kita bisa melihat kembali apakah anak tersebut ada sesuatu yang belum terpenuhi kebutuhannya. Contoh misalnya kok ternyata masalah yang dia hadapi itu yang dilakukan itu terkait dengan keluarganya, latar belakang rumahnya di rumah. Misalnya berarti kita harus bisa kolaborasi dengan orang tua seperti itu. Baik Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Bu Ratna, bagaimana? Terima kasih. Bu Dewi? Baik Bapak Ibu, luar biasa pertemuan pada siang hari ini. Walaupun ngantuk, capek, pengen selonjor, pengen pakai daster, saya tetap semangat luar biasa. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat merampungkan, menyelesaikan diseminasi ini dengan baik tanpa ada suatu halangan apapun. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru atas partisipasi yang sangat luar biasa, dukungan yang luar biasa. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, kemudian jajannya kurang karena memang tidak ada jajannya. Ya Allah, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.